Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja, kapan sih pelaksanaan seleksi akademik PPG atau pretest PPG tahun 2022? Oke, apakah mungkin PPG pernah dilaksanakan di bulan puasa? Jawabannya pernah Bapak Ibu ya. Tolong simak video ini sampai habis. Oke, kita lihat jadwal semula bahwa untuk cetak kartu peserta seleksi akademik ini kan 12 sampai 13 Maret 2022, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk grup WhatsApp-nya tanggal 14 Maret, kemudian install aplikasinya ini 14 Maret, kemudian uji coba aplikasi Exambro kalau tahun UP domisili kemarin ya. Kita tidak tahu aplikasi apa untuk seleksi akademik PPG Pretest tahun 2022 ini. Nah, ini 15 sampai 27 Maret. Nah, kemudian baru pelaksanaan seleksi akademiknya ini dan jadwalnya ini 16 sampai 30 Maret. Kalau kita lihat dari 12 sampai 30 Maret, ini berarti kurang lebih hanya sekitar setengah bulan atau kurang lebih ya 2 mingguan untuk dari cetak kartu sampai pembagian jadwal seleksi akademik daring domisili pretest seperti itu. Namun ini kan ditunda. Mengapa ditunda? Kita lihat di sini di edarannya. Sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor sekian tanggal 15 Februari tahun 2022 tentang akun belajar ID sebagai SSO. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya nih, apa sih itu SSO? Oke, kita cek dulu ya. SSO ini artinya single sign on. Jadi teknologi single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Jadi satu akun untuk mengakses beberapa jaringan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi akun belajar ID yang Bapak Ibu punya ya, itu tidak hanya bisa untuk kita mengajar menggunakan Google Meet dan lain sebagainya, tapi juga bisa untuk menautkan SIM PKB. Nah, seperti itu. Jadi, ini kan awalnya sampai 12 Maret nih, ya kan? Namun, sehubungan dengan hal tersebut, maka berimplikasi pada pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022, sehingga perlu penyesuaian jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, berdasarkan poin 1 dan 2, maka kami sampaikan bahwa jadwal cetak kartu ya, serta jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan ini ditunda. Nah, ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Kalau kita bisa lihat di sini dalam edaran yang lain disebutkan bahwa ini ada perihal ya tentang akun belajar ID sebagai SSO SIM PKB. Ya, jadi akun belajar ID bisa buka SIM PKB. Di situ yang awalnya 12 Maret 2022 ya diperpanjang sampai 12 April 2022. Nah, ini menarik nih, diperpanjangnya kurang lebih 1 bulan ya. Ini sudah memasuki bulan puasa ini kalau 12 April 2022. Nah, ini perpanjangan waktu ini diberikan guna lebih memberi kesempatan kepada pendidikan terutama di daerah yang terindikasi memiliki kesulitan jaringan memahami mekanisme aktivasi akun pembelajar dapat memperoleh pemanfaatan akun belajar ID untuk mengakses berbagai layanan program pendidikan kebudayaan dan riset teknologi. Kan edarannya. Jadi, kalau kita lihat menurut prediksi saya ya, ini 12 April jika sudah tidak ada perpanjangan lagi, besar kemungkinan setelah 12 April ini mungkin baru dilaksanakan seleksi akademik PPG. Tapi ini kan nanggung Bapak Ibu ya, karena kan setelah di akhir April itu biasanya kan kita udah persiapan lebaran dan lain sebagainya. Namun kita tetap harus bersiap diri lah. Dan sekarang tetap belajar. Yang kedua, PPG itu pernah loh dilaksanakan di bulan puasa kayak gitu. Contoh nih ya, kita lihat cerita alumni PPG yang melaksanakan di bulan puasa. Kalau saya kebetulan tidak di bulan puasa ya. Kita lihat ya ceritanya nih. Oke, di sini
status di FB-nya, sedikit cerita mengenai pengalaman kuliah PPG untuk mendapatkan share setiap hari Gmeet. Gmeet ini Google Meet Bapak Ibu ya. Nah, akun belajar ID itu condongnya ke Google Meet loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari sekarang harus bisa menggunakan Google Meet dan menggunakan aplikasi Zoom. Dua aplikasi itu Bapak Ibu wajib gunakan dan harus bisa ya, karena kita tidak tahu nih PPG tahun 2022 ini, Daljab 2022 ini apakah daring atau luring ya. Yang jelas kalau toh ada daringnya pasti menggunakan antara dua menurut saya, antara Google Meet atau Zoom. Oke, kita lanjut. Jadi setiap hari Google Meet dengan dosen sampai sore karena kuliah full daring dan dalam 1 bulan sambil menjalani puasa. Nah nih, jadi ini kayaknya PPG angkatan, saya nggak tahu nih angkatan 1 atau angkatan berapa ya. Yang jelas ini dia proses PPG-nya itu kan kurang lebih kita tuh 4 bulan ya untuk PPG dalam jabatan. Jadi ini 1 bulan terakhir sepertinya dia dilaksanakan di bulan puasa. Nah, kalau di sini kita lihat penautan terakhir ya, atau pengaktifan lah bahasanya kan seperti itu ya. Itu kan sampai 12 April nih ya terakhir. Ini di bulan puasa. Jadi kalau kita lihat kita harus tetap waspada Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ya baca ceritanya. Nah, karena full daring dan dalam 1 bulan sambil menjalani puasa. Karena pas di bulan Ramadan, setiap hari dihadapkan tugas yang banyak yang harus diunggah di LMS. LMS itu ini ya, apa namanya, seperti kalau kita tuh Google Classroom lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Google Classroom-nya PPG lah ya, nanti ada aplikasinya. Kadang pekerjaan rumah terbengkalai, kadang sedikit ribut dengan suami, karena suami merasa tidak diperhatikan. Wah, ini karena mungkin sibuk sama PPG, akhirnya mungkin masakan suami nggak diperhatikan, cucian suami nggak diperhatikan, mungkin seperti itu kali ya. Tapi saya selalu memberi pengertian kepada suami. Kadang lelah menghampiri, ingin menyerah, tapi dikuatkan oleh teman-teman kuliah dan juga orang tuaku. Berjuta orang mengantri ingin mengikuti PPG, apalagi disubsidi pemerintah dan kesempatan tidak datang 2 kali. Saya juga ingat saya masih gaptek dalam IT. Ketika ada pengambilan video peer teaching, saya nggak bisa mengedit video. Dan saya harus tampil duluan presentasi hasil video yang sudah diedit. Saya menangis ingin menyerah, tapi saya punya teman yang sangat baik-baik dan solidaritas yang tinggi. Saya dibantu teman dalam mengedit video sehingga bisa presentasi dengan baik. Seiring berjalannya waktu, tiba waktu ujian kompre. Nah, ujian kompre itu apa? Bisa cek di video saya sebelumnya. Sebelumnya sudah saya bahas ujian kompre. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya gemeteran, keringat dingin karena mendapatkan dosen yang wow. Dan saya mendapat nilai ujian kompre pas-pasan, kata lulus. Lanjut masuk ke PPL. Jadi sebelum PPL kita ujian kompre dulu ya, atau komprehensif. Saya banyak dibantu teman-teman saya di sekolah dalam hal pengambilan video dan alat-alat yang mendukung lainnya. Dan lagi-lagi dalam hal mengedit video PPL saya dibantu oleh adik sepupu. Jadi lanjut ya, video PPL saya dibantu oleh adik sepupu saya. PPL terlewati dengan baik. Selanjutnya UKIN. Banyak sekali tugas yang harus diunggah. Dari pengambilan video dan juga pengisian portofolio. Dan tidak boleh salah unggah karena bisa berakibat bisa tidak lulus. Nah, pengisian portofolio itu seperti apa dalam PPG? Bapak Ibu ketik saja di YouTube portofolio Budi Wijaya Guru. Udah saya jelasin juga. Selanjutnya ujian UP. Ini ujian pengetahuan Bapak Ibu ya, terakhir. Ketika akan menghadapi UP, saya banyak persiapan. Dari belajar mandiri, belajar bareng teman, minta doa dari suami dan orang tua agar ketika ujian tidak ada kendala dan hasilnya lulus. Dan alhamdulillah ujian UP berlangsung dengan baik. Tiba waktunya pengumuman UP. Hasilnya saya tidak lulus. Saya merasa sedih. Tapi kabar baiknya langsung bisa ikut ujian UP Retaker. Dan alhamdulillah hasilnya lulus. Saya menangis haru. Allah Maha Baik. Oke, jadi UP ini uji pengetahuan atau dulu namanya UTN ya untuk angkatan PLPG. Di sini dia tidak lulus, tapi ada kesempatan retaker. Retaker itu apa? Retaker itu kayak mengulang Bapak Ibu ya. Kalau kita kalau sekolah tuh mengajar tuh namanya remedial lah ya.
Jadi ketika UP gagal ada retaker. Retaker pun ini jadwalnya juga mengikuti PPG yang ada atau PPG di tahun depan, biasanya seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu PPG angkatan 1 nih, pengumuman lulus, ternyata tidak lulus. Nah, ketika PPG angkatan 2 dan ada tes UP, nah biasanya Bapak Ibu bisa ikut retaker namanya. Ikut UP di jadwal di angkatan 2 kayak gitu. Atau di PPG tahun depan seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ini pelaksanaannya di bulan puasa loh Bapak Ibu. Dan kita cek di sini lagi bahwa SSO SIM PKB diperpanjang sampai 12 April 2022. Ingat, kalau kita lihat di sini 12 Maret ya sampai 30 Maret 2022 ini prosesnya hampir dari pencetak kartu sampai pembagian jadwal ini hampir setengah bulan ya. Mungkin bisa jadi kali ya kalau 12 April sampai 30 April itu cetak kartu atau sampai akhirnya mungkin bulan Mei baru pelaksanaan seleksi akademik. Wah, kita tidak tahu juga Bapak Ibu ya. Yang jelas Bapak Ibu harus tahu informasi yang sangat akurat itu berada di sini. Kita lihat nih. Di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Jawabannya adalah informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu ppgkemdikbud.co.id dan Instagramnya PPG Kemdikbud. Ini resmi dari ppgkemdikbud.co.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bisa setidaknya mempersiapkan diri dan selalu memantau terus perkembangannya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Saya doakan yang like, yang subscribe mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Salam ganteng Indonesia.